supaya kita nggak jadi senjata makan tuan terhadap cancel culture, balik lagi kita harus menciptakan aksi kolektif gitu, supaya Mbak Joan ini nggak sendiri gitu ketika menghadapi hal tersebut. Jadi teman-teman bisa mulai kumpul-kumpul dari sekarang, ngobrol-ngobrol dari sekarang gitu ya, saling sharing dan gabung di serikat-serikat tertentu yang cocok dengan teman-teman semua. Intinya jangan lupa berserikat gitu ya Mbak ya. Betul Mbak. Halo teman-teman, aku Joan Rumengan. Kita ketemu di edisi perdana Progresif, media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Kamu belum progresif, yang penting progres sip. Di episode ini kita bahas soal cancel culture, khususnya kejadian-kejadian cancel culture yang berhubungan dengan ranah pekerjaan. Sejauh mana sih dampak cancel culture ke karir para pekerja? Tapi sebelum kemana-mana ada trigger warning dulu nih. Di edisi ini akan ada bahasan soal self-harm. Bila kamu merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalanmu ke pihak profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Jadi secara garis besar cancel culture adalah budaya penolakan terhadap individu, kelompok, atau sasaran tertentu. Kejadiannya ini bisa jadi melalui pengaduan online yang mengakibatkan pengucilan dan boikot massal. Jurnal First Monday pernah ngasih salah satu contoh cancel culture nih. Kondisi saat organisasi menyensor, memecat, atau mendorong seseorang untuk mengundurkan diri setelah dianggap melanggar norma sosial, adat istiadat, dan melakukan hal yang dianggap tabu. Belum lama ini di Twitter juga ada tuh contoh kasus seorang di cancel. Ini nih, seorang mahasiswa yang kena cancel karena mengkritik kondisi kampusnya. Untuk membahas cancel culture ini, kita ngobrol bareng Mbak Estu Putri Wilujeng. Halo Mbak Estu. Halo Mbak Jo. Apa kabar? Baik. Oke, jadi Mbak Estu ini adalah dosen sosiologi Universitas Indonesia. Dia meneliti isu ketenaga kerjaan, termasuk digitalisasi dan pekerja. Mbak Estu juga merupakan anggota sindikasi dan serikat pekerja kampus. Betul ya Mbak? Betul Oke. Mbak. Nah sebenarnya teman-teman aku juga punya pengalaman nih terkait cancel culture ini. Jadi beberapa tahun lalu Mbak Estu ya, ketika aku menulis sebuah artikel yang isinya nih menceritakan tentang salah satu tokoh keagamaan Katolik ya. Kita menyebutnya kalau di Katolik itu kan ada orang suci ya. Jadi aku mengulas tentang satu sosok orang suci. Nah di artikel ini aku luput memasukkan sebuah kalimat yang sifatnya itu klarifikasi. Jadi bagaimana proses seseorang itu bisa masuk di dalam Alkitab, orang suci ini di dalam Alkitab dan semacamnya itu luput dimasukkan di dalam artikel. Dan kemudian ini juga luput dari editing. Jadi editornya itu tidak entah luput bagaimana, jadi akhirnya ditayangkan. Nah beberapa waktu setelah artikel ini ditayangkan, itu tuh mulai muncul serangan-serangan di Twitter Mbak. Jadi netizen-netizen ini ngomong kata-kata yang sangat kasar, sangat judgmental. Kayak oke, mulai dari aku dianggap bukan jadi jurnalis yang baik gitu. Tapi sasarannya ke penulis ya, ke aku ya gitu. Terus itu juga pada saat itu mereka kayak ngomong, oh ini anak ini dulu kuliah di sini. Dan gak sekedar itu, jadi foto-foto lamaku di Facebook loh ya. Ini kan kejadian mungkin 2019, 2020, enggak 2020 udah pandemi. Oke mungkin 2019, 2018 ya. Nah Facebook tuh kan tahun berapa aku bahkan udah gak aktif main gitu ya. Itu tuh muncul lagi foto-fotoku ketika aku di kosanku yang lama itu. Tahun berapa, 2008 kali ya. Itu dimunculkan. Terus juga data-data aku dulu, aku tinggal di mana. Kayak gitu-gitu tuh muncul lagi. IPK-nya dulu berapa waktu di kampus lama. Nah itu ngelihatnya sih kaget ya. Dan ini tuh di media sosial memang. Kayak ya Twitter dan Instagram. Jadi waktu itu aku sebenarnya gak punya Twitter. Jadi cuma dengar dari teman. Terus aku izin ke teman untuk lihat Twitternya segala macem gitu kan. Rasanya kayak waduh kok gini amat ya gitu. Nah kalau menurut Mbak Estu kayak gini tuh termasuk gak sih cancel culture? Ya Mbak Joan, jadi menurut saya itu termasuk cancel culture. Karena pertama ada targetnya, waktu itu Mbak Joan. Dan ada pelakunya yang menyebarkan wacana diskurs tertentu tentang Mbak Joan. Dan dilakukan untuk bertujuan untuk mengisolasi Mbak Joan atau mengkritisi Mbak Joan sampai Mbak Joan kesulitan lagi untuk bekerja.
gitu. Jadi caranya macam-macam nih, bisa mengungkap profilnya Mbak Joan, data-data pribadi, sampai melakukan cyberbullying kayak gitu. Jadi ya itu termasuk cancel culture. Oke. Nah, jadi pokoknya kalau kita patokannya ketika soal cancel culture ini berarti ada apa tadi? Ada discourse-nya, wacananya, ada targetnya, terus kemudian ada caranya, cara melakukannya, mulai dari pembukaan profil sampai cyberbullying dan perilaku abusif lainnya. Terus ada aktor pelakunya, begitu Mbak. Oke. Nah, sekarang ini tuh kan kita udah apa ya? Ini sebuah istilah yang bisa dibilang populer tuh baru-baru ini kan ya, belakangan gitu. Kalau kita mau ngomongin soal definisi tuh baiknya kita mendefinisikan cancel culture ini bagaimana sih Mbak Estu? Iya, jadi sudah ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan cancel culture. Mulai dari tipikal kulturalis seperti F. Eng yang mendefinisikan cancel culture sebagai discourse dan praktik pembatalan individu hingga perusahaan tertentu bahkan brand kayak gitu. Tapi ada beberapa lagi yang lebih political. Jadi Pippa Norris itu mendefinisikan cancel culture sebagai strategi kolektif yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk aktivis, mulai dari aktivis yang progresif sampai aktivis yang konservatif untuk mencapai tujuan tertentu seperti mengisolasi atau membatalkan kelompok tertentu yang berbeda pandangan dengan mereka begitu. Jadi kalau sekarang sepertinya lebih condong ke definisi yang dikembangkan oleh si Norris begitu. Berarti ini cancel culture ini kita nggak bisa lihat untuk satu bidang aja, jadi dia bisa terjadi di berbagai macam ranah. Betul, mulai gitu pembatalan selebritis sampai partai politik, kelompok politik, tokoh politik tertentu itu bisa, termasuk pekerja. Berarti sebenarnya kalau prinsipnya adalah pembatalan, harusnya dia kan nggak hanya terjadi di 2 tahun lalu atau apa, atau harusnya nggak baru terjadi sekarang kan sebenarnya. Betul sekali Mbak. Nah itu tuh kenapa kemudian orang tuh baru heboh soal cancel culture itu sekarang ini. Iya, jadi balik lagi sebetulnya kan kalau secara substansi cancel culture tadi pembatalan sampai soal targetnya tersebut kesulitan melakukan aktivitas tertentu gitu. Dan sebetulnya ini memang sudah terjadi lama. Kasusnya Me Too tahun 2017 itu juga terjadi kan ya. Pembatalan si Harvey ya itu juga proses pembatalan. Kemudian mulai ramai lagi ketika kasusnya George Floyd yang membatalkan aspek polisi, kelompok kepolisian tertentu gitu ya melalui sosial media. Nah, tapi kalau kita menelisik ke belakang lagi, sebetulnya banyak kasus-kasus yang secara karakteristik sudah mirip dengan cancel culture. Bahkan penurunan Soeharto saat dia menjadi presiden, supaya nggak jadi presiden lagi, di reformasi 1998, itu juga bagian dari cancel culture. Cuman bedanya di zaman dulu, penyebaran informasi pembatalannya itu tetap terbatas. Terbatas di ruang fisik, terbatas di media tertentu, sehingga aktor-aktor yang mengungkapkan pendapatnya itu cuman kelompok-kelompok tertentu saja kayak gitu. Sekarang kita punya wadah sendiri kayak gitu. Kita wadah punya public space, khususnya di ranah digital, itu sosial media, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, apapun itu kayak gitu. Jadi itu semacam pengungkapan opini yang lebih masif lagi gitu. Jadi kalau mau meng-cancel sekarang jauh lebih terlihat daripada dulu karena ruangnya lebih besar di ruang digital, di sosial media, terus kemudian siapapun bisa melakukan gitu Mbak. Sebelum kita ngomongin yang sekarang, aku pengen sedikit lagi kita bahas soal gimana cancel culture ini dulu. Selain peristiwa Pak Harto dulu ya, itu ada contoh lagi gak sih Mbak? Misalnya di ranah lain gitu soal cancel culture? Oh mungkin ini contoh yang paling sederhana untuk kelompok pekerja misalkan. Jadi di tahun 2000-an ada demo buruh di May Day, ada buruh yang bawa motor dengan nilai yang lebih tinggi daripada motor yang biasa gitu ya. Terus kemudian media tertentu mengeluarkan bahwa ternyata buruh ngapain demo intinya kan udah punya motor gitu. Ada wacana yang seperti itu discourse-nya. Nah itu sebetulnya adalah pembatalan value atau tujuan dari gerakan buruh tersebut kayak gitu. Jadi seolah-olah loh kamu ngapain demo, kamu kan udah punya motor gitu. Itu kan sebetulnya proses pembatalan value tertentu gerakan yang sudah dilakukan oleh buruh kayak gitu. Dan kalau kita melihat ke belakang banyak sekali aksi-aksi yang membatalkan individu maupun value tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu. Misal si Hillary Clinton gitu ya, yang digagalkan dengan opini email kayak gitu. Atau banyak hal sebetulnya yang terjadi di sebagai contoh cancel culture. Cuman makin kesini orang platformnya pindah gitu. Betul. Tadi ya. Ya pindah dan itu lebih luas cakupannya kayak gitu. Di medsos ini gitu. Betul.
Oke, dan menyasarnya lebih luas. Betul. Oke. Jadi kita bisa bilang kalau cancel culture ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Itu pas atau enggak? Betul sekali Mbak, memang berkembangnya seiring dengan teknologi. Tapi balik lagi, ketika orang mengirim post, kan sekarang nggak nge-tweet lagi ya, mengirim post di X gitu ya, atau mengirim postingan tertentu di Facebook maupun di Instagram, itu pasti punya value sendiri yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Mereka punya value apa yang dianggap baik, dianggap benar kayak gitu, dan apa yang harus dilakukan. Mereka juga punya pengalaman hidup tertentu, misalnya sesama korban kekerasan seksual, sehingga itu mendorong mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka di sosial media. Kan sebetulnya untuk ngepost atau kalau zaman dulu bilangnya nge-retweet kayak itu kan juga butuh energi gitu ya, butuh faktor pendorong dari si subjek itu tersendiri, kayak subjek itu sendiri gitu. Jadi memang balik lagi, teknologi mewadahi dan memasifkan pendapatnya si subjek kayak gitu ya, memasifkan proses cancel culture, tapi value si subjek kayak gitu, pandangan si subjek, pengalaman si subjek yang melakukan cancel culture itu juga menjadi pendorong yang kuat kenapa seseorang melakukan cancel culture. Jadi ada kombinasi nih, ada maunya dulu dan ada wadahnya. Kalau ini ketemu cocok, jadi cancel culture. Kita bisa menyimpulkan gak sih kenapa ini tuh bisa ada cancel culture ini? Ya, karena setiap orang kan pasti punya kepentingan tertentu gitu ya. Kepentingan tertentu yang ingin diwujudkan kayak gitu. Jadi misalkan nih pekerja, ya pengennya kerjanya dengan upah yang layak kayak gitu ya. Bisa kontrol ruang reproduksinya, bisa istirahat, bisa main game kayak gitu. Terus kemudian juga bisa menghasilkan karya tersendiri kayak gitu. Semua orang pasti punya kepentingan tersebut kayak gitu. Tapi sayangnya ada pihak lain yang memiliki perbedaan kepentingan tertentu kayak dari si subjek tadi kayak gitu. Misalkan nih, dalam kasusnya Mbak Joan, berarti ada perbedaan pandangan terhadap kasusnya Alkitab tersebut gitu. Atau misalkan dalam konteksnya si pekerja tadi, pekerja yang di-cancel aksi demonya, itu sebenarnya ada perbedaan value antara si subjek dengan si pekerja. Jadi selama ada perbedaan kepentingan, ada kesempatan untuk menyuarakan, itu pasti akan terjadi proses cancel culture. Nah, tinggal pintar-pintarnya si subjek nih menggalang massa atau memobilisasi massa, mengarahkan kekuatan politiknya di ruang digital yaitu dengan menggunakan berbagai macam skill digital yang dia miliki untuk menemukan orang-orang yang memiliki kesamaan value dengan dia kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi ditambah lagi dengan kekuatan algoritma yang seringkali mempertemukan kita dengan orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan kita kayak gitu. Jadi ya mereka pasti akan ketemu dengan orang-orang tertentu yang punya kesamaan value, akhirnya mereka saling terkoneksi. Khasnya sosial media kan terkoneksi, entah itu lewat hashtag atau lewat keywords tertentu gitu yang menyambungkan antara satu post dengan yang post lain. Sehingga gerakan mereka terkoneksi dan bisa menjadi gerakan yang lebih masif gitu. Jadi itu bisa terjadi karena perbedaan kepentingan, mau kepentingan politik, ekonomi tertentu kayak gitu, atau kepentingan perbedaan pengalaman hidup kayak gitu. Dari proses misalnya korban kekerasan seksual gitu, punya pengalaman hidup tertentu yang itu punya kesamaan value dengan korban yang lain, akhirnya berkumpul jadi satu. Terus kemudian ada wadahnya. Dan itu mereka juga punya keinginan untuk menyuarakan hal tersebut gitu. Oke. Berarti tuh bisa dibilang kita ini hal yang tidak terhindarkan lah ya. Betul sekali. Pasti akan selalu ada. Pasti ada yang. Dan pasti juga ada plus dan minus ya, karena tiap orang kan pasti pendapatnya beda-beda ya. Betul. Nah aku pengen tahu sih Mbak, kalau misalnya di dunia kerja ini ya, dengan berbagai perbedaan pandangan yang ada. Nah itu tuh gimana sih kita bisa tahu cancel culture ini dia bisa positif bagaimana, terus kontranya gimana gitu. Ya, kalau kita coba menelisik lagi beberapa kasus cancel culture dan definisi cancel culture, sebetulnya kan itu sifatnya relasional antara orang yang menjadi target dengan orang yang menargetkan kayak gitu. Nah, tinggal begini, siapa yang paling bisa memiliki kekuatan politik menguasai ruang digital tersebut kayak gitu. Nah cuman sayangnya apesnya pekerja kekuatannya nggak sebesar dengan pemilik modal perusahaan yang punya PR tersendiri gitu ya, yang tiap hari mengecekin aktivitas pekerjanya di sosial media kayak gitu. Ditambah lagi kepentingan publik yang bisa jadi berbeda dengan si jurnalis tersebut begitu. Sehingga ini kan pasti akan terjadi gitu Mbak. Jadi kayak oke nih, ini misalnya kayak tadi ya, ini kita bahas kasus yang pertama tadi. Betul. Ada satu anak yang dia mengkritik kampus tempat dia bersekolah, lalu kemudian di cancel di Twitter kan. Nah terus ada sebuah akun yang ngomong, aku kalau misalnya kayak gini gak mau nih nge-hire orang yang mengkritik gitu, takutnya nanti dia mengkritik tempat kerja.
gitu kalau misalnya ada yang buruk di tempat kerjanya. Betul. Jadi dia dipandang sebagai bukan individu yang mensyukuri apa yang sudah diberikan padanya, tapi malah protes. Nah, kalau kayak gini-gini kan jadi bahaya ya, maksudnya nanti orang bisa gak dapat pekerjaan atau apa gitu. Kayak waktu itu aku dulu ketika kena cancel itu, aku langsung hal pertama yang ada di pikiranku takut dipecat gitu. Karena pertama, oh ternyata artikel ini menimbulkan keributan di media sosial gitu. Aku dan juga media tempat aku berafiliasi dulu dipandang tidak kredibel. Terus aku takut, oh jangan-jangan memang aku nih sudah gak pantas memang jadi jurnalis gitu. Karena kok kayak gini aja keliru gitu. Jadi banyak banget dampak-dampak negatifnya ke aku. Karena ini gimana nih, apa yang harus di persepsi yang dimiliki gitu ketika kita di cancel oleh orang yang pandangannya berbeda. Kayak gitu. Ya, jadi pekerja memang posisinya sangat terjepit ya. Terjepit publik, harus mengikuti persepsi publik karena sekarang kulturnya populis gitu ya. Ditambah terjepit kepentingan perusahaan gitu. Jadi dia mau ngomong apa itu akan sangat susah kayak itu. Sehingga kalau berbicara soal persepsi pekerja harusnya bagaimana, ya pasti menggalang kekuatan gitu Mbak. Jadi supaya dia punya political power di ruang digital space kayak di ruang digital. Jadi mereka harus menggalang aksi kolektif misalnya sesama pekerja. Jadi kalau zaman dulu ya advokasi ke jalan atau ke kantor saja, sekarang ada model advokasi pendekatan ke ruang digital. Bagaimana caranya mengcounter opini-opini yang menjatuhkan kelas pekerja tertentu begitu Mbak. Jadi harus ada rencana-rencana baru, strategi-strategi baru dalam mendampingi si pekerja kayak gitu. Oke, jadi harus ada gerakan kolektifnya ya. Betul. Jadi si pekerja ini nggak dibiarkan ketakutan sendiri gitu. Betul. Lah ya. Atau takut rame-rame enggak ya? Iya benar. Bisa juga. Oke. Sebenarnya kalau Mbak lihat selama ini ya dampak cancel culture ke karir itu bisa apa aja sih rentangnya? Oh banyak Mbak, mulai dari diisolasi di kantor, dijauhi rekan kerja. Kan kalau orang lagi sedang disorot oleh publik dan di dalam posisi yang di bawah mendapat stigma negatif, nggak banyak orang yang akan menemani begitu ya. Jadi dari segi rekanan, partnership pasti akan terganggu gitu. Terus kemudian dari segi kesempatan untuk pengembangan diri juga pasti akan terganggu karena dia kan diisolasi di kantornya. Bahkan sampai ke pemecatan atau bahkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan kasusnya si wartawan yang jadi pimpinannya Teen Vogue yang kena cancel culture, dia akhirnya nggak diterima lagi di Teen Vogue kayak gitu. Dia harus kembali ke pekerjaannya dia di awal gitu. Jadi ada potensi banyak hal yang bisa merugikan kelas pekerja gitu. Dan salah satu cara untuk mencegah itu adalah tadi, jadi harus ada aksi-aksi kolektif. Betul. Ya, yang melindungi si pekerja ini gitu ya. Iya betul Mbak. Tapi kadang bingung juga ya, maksudnya kan apa ya, aku tuh selalu ngelihat cancel culture ini tuh kayak pedang bermata dua gitu. Ya, betul. Kayak menyikapinya pun bingung ya, maksudnya ini untuk perkara yang kita tidak bisa definisikan ini benar-benar salah gitu ya. Kalau misalnya tadi soal KS mungkin ya kita mudah, oke nih emang keliru nih orang gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal lain yang di dunia kerja misalnya kayak kasusku gitu tuh, aku ngelihat si cancel culture ini tuh gak hitam putih kayak abu-abu gitu loh Mbak. Jadi agak bingung ya kita harus gimana melihatnya atau apa gitu. Nah jadi oke, misalnya apa aja sih, aku mau tahu perdebatan-perdebatan yang ada di cancel culture ini. Ya memang ada banyak sekali perdebatan tentang posisi cancel culture. Ada yang bilang ini bagian dari demokrasi, jadi semua orang bisa berpendapat, bebas berpendapat kayak gitu. Ada yang justru bilang ini mengancam demokrasi kayak gitu, karena mengancam kelompok-kelompok jurnalis tertentu untuk menyuarakan pendapat atau subjek-subjek tertentu gitu ya, untuk menyuarakan pendapatnya di sosial media kayak gitu. Sehingga balik lagi, sebetulnya di dalam cancel culture itu apa sih yang bisa mengendalikan hal tersebut? Ya dia harus punya kekuatan kolektif untuk mengendalikan ruang publiknya, ruang digitalnya. Sehingga kelas-kelas pekerja, karena yang dihadapi sekarang berbeda dengan zaman dulu, di zaman Soeharto, harus menciptakan model-model aksi kolektif yang baru, strategi-strategi yang baru untuk mengadvokasi si subjek ketika harus berhadapan dengan orang-orang tertentu di ruang digital. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya yang juga penting ya. Bagaimana akuntabilitas cancel culture ini? Jadi gimana
cancel culture ini memang tepat dijadikan senjata terakhir kita gitu. Oke, kalau berbicara soal senjata kan dipakai untuk menyerang lawan begitu ya. Menyerang lawan. Nah, untuk menyerang lawan kita harus pegang senjatanya kayak gitu. Nah, cuman sayangnya kelas pekerja itu belum memegang senjatanya sepenuhnya. Misalkan dalam kasus Omnibus Law kayak gitu ya. Berapa banyak sih pekerja yang sudah nge-tweet gitu ya. Waktu itu kan masih tweet ya. Banyak sekali pekerja yang sudah tweet jadi trending topic kayak, tapi tetap nggak bisa meng-cancel Omnibus Law kayak gitu. Cuman bisa mengubah istilah singkatan namanya aja. Jadi dari UU Cilaka menjadi UU Cipta Kerja, Ciptaker gitu. Itu cuma bisa mengubah nama, tapi tidak bisa menggagalkan isi si Omnibus Law-nya itu sendiri begitu. Jadi oleh karena itu ya pekerjanya balik lagi. Kalau mau menjadikan itu sebagai senjata, ya harus dikuasai medan tempurnya, dikuasai alat perangnya, soal digital skill-nya tertentu, bagaimana cara memobilisasi massa di ruang digital kayak gitu. Itu perlu dikembangkan lagi strategi-strategi yang baru supaya itu memang bisa menjadi senjata. Jangan sampai senjatanya diambil oleh kelompok lain yang bertentangan kepentingan dengan kelompok pekerja kayak gitu. Karena nanti kalian ya, kita semua ya termasuk saya kelas pekerja yang akan diserang oleh mereka. Jadi kalau mau menjadikan itu senjata ya harus punya kekuatan untuk pegang senjatanya gitu. Jadi sebenarnya legal-legal aja ya kalau mau menjadikan itu sebagai senjata asal kita punya tadi segala perangkat Boleh. dan kemampuan yang harus kita punya gitu ya. Ya betul Mbak. Dan harus dikombinasikan dengan strategi yang lain. Karena dari hasil riset untuk kebijakan yang berkaitan dengan industrialisasi termasuk Omnibus Law itu tidak bisa dikontrol oleh opini publik. Jadi kalau mau mengontrol atau menyerang atau bertentangan dengan hal yang besar itu butuh strategi tambahan selain opini publik atau yang kita sebut sebagai cancel culture. Itu kan sebetulnya opini orang-orang untuk yang bisa menjadi pressure kayak gitu. Cuman yang di pressure ternyata lebih besar. Kayak gitu. Jadi butuh strategi yang lain untuk bisa kasih pressure. Oke. Ini kita balik lagi sedikit soal tadi ya. Kita bisa gak sih misalnya di cancel culture ini misalnya dalam kasusku. Dia tuh berkembang jadi kasus KS misalnya. Entah di ranah digital, KBGO gitu. Itu bisa atau enggak? Bisa, karena balik lagi tujuannya adalah mengisolasi si target dengan cara apapun. Mulai pembukaan profil publik dan cyberbullying begitu. Itu kan sebetulnya bagian dari cyberbullying dan kekerasan seksual kayak gitu. Jadi apapun caranya yang bisa dipakai untuk memberi tekanan si target supaya dia terisolasi, supaya dia nggak bisa bekerja lagi, pasti akan dipakai kayak gitu. Mau menyerang aspek ras, terus kemudian aspek gender, apapun bisa dipakai karena itu bagian dari political powernya mereka gitu. Iya, karena apa ya? Itu tuh sebagai orang yang pernah di cancel, dampaknya tuh gak cuman 5 menit terus selesai gitu kan. Aku waktu itu sebagai orang yang baru pertama kali juga diserang itu tuh lumayan beberapa hari sih kecemasannya itu berlangsung gitu ya. Ngelihat kata-kata kasar kayak gitu, terus mikir kenapa netizen tuh daripada melihat atau mencari tahu duduk perkara tapi malah langsung kayak gampang banget gitu buat ngomong kalau lagi emosi ya, ngetik segala macem apa, dan itu tuh banyak banget waktu itu. Jadi bukan cuman yang 1 atau 2 atau yang kita sekali scroll terus udah selesai gitu, tuh kayak berkali-kali scroll banyak banget. Terus sampai bos-bos selama aku waktu itu mengontak dan memastikan apakah baik-baik saja keadaannya gitu. Kayaknya tuh lagi weekend sih. Lagi weekend tenang-tenang tiba-tiba ada itu semua gitu. Ya itu sih kayak cuman baik-baik aja. Cuman ya rasa takut yang tidak bisa dihempas begitu saja gitu. Nah itu aku ngerasa kalau di aku dulu aku masih bisa menghadapinya gitu. Tapi aku juga dengar beberapa temen yang dia untuk waktu yang udah jeda lama dari kejadian itu masih belum nyaman untuk menceritakan hal tersebut lagi gitu-gitu kan. Jadi dan mungkin di luar sana juga ada yang perlu bantuan profesional atau apa, kita nggak tahu ya gitu. Jadi udah berat banget gitu. Oke, gimana sih, aku pengen tahu tadi lagi ya, ada cara-cara lain gak sih yang bisa kita
pakai biar cancel culture ini nggak jadi bumerang? Iya, tadi sebetulnya kalau dari ceritanya Mbak Joan, kalau kita mau menjadikan cancel culture supaya nggak menjadi bumerang bagi pekerja, kita identifikasi dulu nih proses cancel culture-nya itu seperti apa, terus kemudian bagaimana dampaknya ke Mbak Joan kayak gitu. Jangan-jangan nih dampaknya ke Mbak Joan atau teman-teman yang lain nggak sehari 2 hari. Misalkan setelah beberapa tahun ada situasi yang sama atau Mbak Joan terpaksa harus cerita gitu ya, itu nanti akan muncul ingatan-ingatan lagi yang membangkitkan kenangan Mbak Joan saat itu begitu. Sebetulnya dampaknya bisa lama. Jadi supaya kita nggak jadi senjata makan tuan terhadap cancel culture, balik lagi kita harus menciptakan aksi kolektif gitu supaya Mbak Joan nggak sendiri gitu ketika menghadapi hal tersebut. Sederhananya nih, kalau Mbak Joan lagi dikeroyok balik gitu ya. Itu sederhananya, tapi perlu ditata lagi strateginya yang lebih oke gitu bagi kelas pekerja kayak gitu. Jadi ya balik lagi kita harus bareng-bareng nih kayak gitu dalam sesama kelas pekerja, sesama buruh, gimana menghadapi tekanan-tekanan dari ruang publik dan tekanan kantor. Kan sebetulnya tekanannya akhirnya 2 nih. Mbak Joan takut merusak nama baik kantor, karena kantor kan juga butuh nama baik, apalagi kantor media begitu ya. Kredibilitasnya pasti akan dipertanyakan. Dan juga Mbak Joan menjaga opini publik terhadap Mbak Joan sendiri kayak gitu. Dan karya-karya Mbak Joan kayak gitu. Sehingga tekanannya banyak nih kayak gitu. Karena tekanan banyak ini nggak bisa dijalani sendiri, apalagi traumanya panjang, itu butuh strategi yang lebih komprehensif. Misalkan nih, bagaimana caranya memobilisasi massa kayak gitu. Papa Karisi itu pernah menceritakan bahwa sebetulnya kalau membuat aksi digital, misalnya memobilisasi massa, kita harus menyentuh afeknya. Misalkan nih, ketika ada yang menyerang Mbak Joan, kita sentuh afeknya. Kira-kira apa sih value dari si subjek tersebut? Oh ternyata dia sangat religius kayak gitu. Atau oh dia sangat senang membaca isu-isu tertentu. Nah kita bisa masuk ke sisi-sisi tertentu yang menyentuh afeknya si subjek tersebut kayak gitu. Dengan membuat konten tertentu untuk membalasnya secara baik begitu ya. Kan bully nggak boleh dibalas dengan bully gitu. Dengan cara-cara yang baik dan itu sangat strategis kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh bersama, nggak bisa Mbak Joan sendiri. Kan nge-tweetnya harus bareng-bareng nih kayak gitu. Itu bisa dilakukan gitu kayak gitu. Jadi balik lagi ditata kayak gitu. Jadi secara garis besar memang strateginya adalah merebut ruang digital dengan cara apa? Ya memobilisasi massa, terus kemudian kita mereduksi masalah-masalah yang lain kayak gitu. Misalkan ternyata kecemasannya Mbak Joan kayak gitu. Kondisi mental Mbak Joan ini perlu apa sih? Oh misalkan ternyata perlu jaminan kesehatan tersebut kayak gitu. Itu juga perlu dipetakan. Terus misalkan butuh dukungan sosial atau psikolog, psikiater yang sangat mengerti kelas pekerja kayak gitu. Itu juga perlu dipetakan lagi begitu Mbak Joan. Jadi ada strategi yang lebih komprehensif baik dalam merebut ruang digital maupun mereduksi masalah-masalah yang muncul karena kita belum bisa merebut ruang digital tersebut. Jadi cara bijak untuk melihat cancel culture ini tuh sebenarnya gimana? Ini agak sulit ya, baik bisa secara personal maupun secara kolektif. Kalau secara personalnya kita pahami, oh ini ternyata ada relasi kuasa nih, berarti posisi saya tidak berkuasa di dalam ruang digital. Kayak itu. Jadi kita coba refleksikannya seperti itu. Oh ternyata power saya masih kurang nih. Saya harus butuh apa supaya saya bisa punya power, supaya saya bisa melawan serangan cyber gitu ya, dari orang-orang yang saya nggak kenal kayak gitu ya, tapi kata-katanya sangat kasar kayak gitu. Jadi coba refleksinya lebih ke situ kayak gitu. Sehingga Mbak Joan akan berinisiatif untuk mencari orang-orang yang bisa membantu Mbak Joan kayak gitu. Misalkan di serikat atau di asosiasi jurnalis kayak gitu. Bagaimana sih cara menanggapi hal tersebut kayak gitu. Biasanya kan kalau ada pemberitaan kita yang ditolak, ya ada hak jawab dari wartawan. Tapi kenapa ada ketika itu masuk ke ruang sosial media, tapi kok nggak masuk kayak gitu. Saya kok nggak punya hak jawab kayak gitu. Sebenarnya bisa didampingi Mbak Joan saat itu. Gitu. Jadi balik lagi direfleksikan ke sendiri dan kita cari teman untuk menggalang aksi kolektif bareng-bareng untuk melindungi Mbak Joan juga dan pekerja yang lain. Ini sebenarnya hal yang sama sekali waktu itu aku nggak pikirin sih, dan maksudnya kesadarannya tuh nggak sampai ke situ waktu itu aku. Nah aku nggak tahu di luar sana seberapa besar orang yang udah punya kesadaran bahwa kita bisa melakukan aksi kolektif atau ini dan itu gitu-gitu. Ya. Mungkin itu yang perlu kita bangun juga ya gitu-gitu. Ya, saya agak sedikit mewajari kan karena pasti panik. Jadi maka dari itu teman-teman Mbak Joan yang juga concern ke isu kebebasan berpendapatnya para jurnalis juga harus aware posisi Mbak Joan itu seperti apa saat itu. Jadi ada saling mengingatkan gitu satu teman ke teman yang lain kayak gitu. Jadi maka dari itu sebisa mungkin sudah membangun aksi kolektifnya dari sekarang, nggak menunggu adanya cancel culture dulu kayak gitu. Nah ini aku mau nanya lagi nih, ini kita ngomongin soal contoh di dunia kerja lagi ya. Jadi kemarin tuh aku sempat baca-baca soal cancel culture di dunia kerja, dan jadi ada kasus di mana si seorang pekerja ini tidak lagi
dipercaya untuk memegang proyek-proyek tertentu dan juga tidak lagi ditemani oleh, ya maksudnya pelan-pelan inilah tidak lagi Eksklusi. dilibatkan gitu-gitu kan. Nah di naskah itu aku baca di Forbes atau di mana ya, itu tuh dibilangnya itu adalah salah satu termasuk bagian dari cancel culture. Nah kalau misalnya menurut Mbak ini gimana, kayak karena kan itu cakupannya kan kayak internal banget ya. Kita kan selama ini ketika kita ngomongin cancel culture kita membicarakan hal yang benar-benar dibicarain tuh sama banyak orang di media sosial gitu. Nah ketika aku baca itu, aku pertamanya kayak mikir, loh oh ini di skala yang sangat kecil pun di internal kantor pun tuh bisa ya kayak ada hal yang kita sebut dengan si cancel culture ini, walaupun kita nggak ngerti nih, nggak ada rame-rame pembicaraan soal ini gini ya, dia cuma tiba-tiba tidak dilibatkan ke sini dan ke situ lagi gitu. Gimana kalau menurut Mbak? Ya balik lagi, berarti si pekerja tersebut nggak punya power di dalam relasi kerja tadi kayak gitu. Dia nggak bisa tahu informasinya, akses terhadap informasi bahkan tentang dia sendiri gitu ya. Sebenarnya apa sih penyebab dia di cancel dan dijauhi di lingkungan tersebut kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau pekerja mau survive dari cancel culture, mau itu di ruang kantor, mau itu di ruang digital, harus menguasai atau harus punya power untuk hidup di dalam lingkungan tersebut kayak gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan sendiri kayak gitu Mbak. Oke. Jadi nah kalau misalnya di lingkup kantor, berarti apa yang bertanggung jawab HRD gitu ya? Atau nggak bisa atau Iya, kita perlu idealnya mungkin ya, tapi kan posisi HRD seringkali rancu gitu, apakah ke pekerjanya atau ke pemberi kerja begitu. Sehingga kita perlu aspek lain atau struktur lain yang memang fokusnya memang ke pekerja. Bukan hal yang ambigu, rancu posisinya kayak gitu. HR memang bagus menata SDM di dalam perusahaan, tapi kadang-kadang posisinya kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi balik lagi, kita cari yang pasti dulu nih. Pasti apa? Serikat biasanya mungkin begitu. selain pekerja juga bisa tadi meminta bantuan ke serikat dan tidak menjalani cancel culture ini sendiri. Kita perlu gak sih perangkat-perangkat lain di luar kantor atau serikat gitu. Jadi lebih ke regulasi atau perundangannya Mbak gitu. Mungkin di negara lain ada, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu perundang-undangan yang mengatur soal cancel culture ini? Ya, sebetulnya undang-undang untuk mengatur semua persebaran informasi di internet sudah ada. Cuman sayangnya undang-undang semacam undang-undang ITE itu kan tidak bisa serta-merta langsung kita gunakan untuk menghadapi hal tersebut. Karena balik lagi, semua orang yang punya kekuatan hukum gitu ya, itu kekuatan politiknya harus besar. Bahkan modal ekonominya harus besar. Misal, dia harus sewa pengacara untuk menghadapi hal tersebut gitu ya. Advokat tertentu yang bisa menghadapi hal tersebut kayak gitu. Jadi seringkali akhirnya undang-undang yang harusnya dipakai untuk melindungi kebebasan berpendapat itu justru kebebasan berpendapat atau supaya tidak terjadi misinformasi, disinformasi dan persebaran hoax justru dipakai untuk balik lagi membungkam atau meng-cancel kelompok-kelompok tertentu. Jadi balik lagi, pekerja ya harus merebut aspek legal hukumnya gitu, aturan-aturan perundang-undangannya supaya punya kuasa terhadap ruang digital kayak gitu. Oke. Karena ya dampaknya tuh gede banget tadi. Ada yang mungkin bisa sampai mau menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Sebenarnya kalau dari hal-hal yang udah Mbak pernah lihat dan amati, dampak psikologis apa aja sih dari orang itu yang pernah mengalami cancel culture ini gitu? Ya mungkin saya nggak spesifik ke psikologis karena bukan ranah saya. Tapi kalau dari segi relasional, ketika seseorang diisolasi, jauh dari solidaritas terhadap rekan-rekannya kayak gitu ya, tidak punya ikatan tertentu kayak gitu, dan dia dieksploitasi, udah jalur buntu lah, dia akan memutuskan untuk melakukan bunuh diri kayak gitu. Itu memang ada pola-pola yang seperti itu. Jadi memang ada baiknya pekerja-pekerja tersebut memang sudah mencari kelompok-kelompok yang bisa menjadi bagian dari solidaritasnya dia sendiri kayak gitu. Ada aspek solidaritas, dia butuh solidaritas itu sesama kelas pekerja kayak gitu. Supaya saat dia ditekan, dieksploitasi, terus kemudian dikenakan tekanan kayak gitu. Misalkan idol di Korea gitu ya, atau selebritis di Korea, itu ketika diserang dia punya temen nih kayak gitu untuk sebagai bagian dari solidaritasnya dia sendiri kayak gitu Mbak. Oke. Dan itu memang harus dipupuk sejak sekarang, nggak menunggu ada kasus. Oke Mbak Estu mungkin bisa kasih closing statement untuk sekaligus menyimpulkan
pembicaraan kita? Oke, jadi karena cancel culture itu senjata yang bisa dipegang siapa saja, dan sayangnya kelas pekerja itu kelas yang political powernya ataupun economic powernya nggak sebesar kelompok-kelompok lain, maka dari itu kelompok pekerja harusnya bersolidaritas sejak dini. Jangan sampai kita harus menunggu kasus dulu, kita baru kumpul-kumpul nih. Jadi teman-teman bisa mulai kumpul-kumpul dari sekarang, ngobrol-ngobrol dari sekarang gitu ya, saling sharing dan gabung di serikat-serikat tertentu yang cocok dengan teman-teman semua. Intinya jangan lupa berserikat gitu ya Mbak ya? Ya, betul Mbak. Oke. Mbak Estu terima kasih banyak karena udah bersedia ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman di rumah juga semoga mendapat faedah dari program ini. Jadi aku mau ngingetin lagi, cancel culture lahir sebagai perlawanan hukuman terhadap pelaku yang dianggap melanggar norma akan tetapi tidak dapat dihukum. Nah, pada perjalanannya ia berubah menjadi pedang bermata ganda bahkan pada pekerja, terutama pekerja perempuan. Masyarakat bisa lebih kritis dalam menyikapi fenomena cancel culture dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, kalau kamu ada topik yang ingin kita angkat untuk edisi selanjutnya, silahkan sampaikan komentar di laman ini di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan edisi perdana progresif. Semoga hal yang sudah dibicarakan bisa berfaedah untuk teman-teman semua. Silahkan subscribe YouTube Progresif. Kita juga ada beberapa akun sosial media lain. Ada Instagram, ada X, ada TikTok. Itu juga tolong di follow, di subscribe, di like-likein videonya. Oke, kita ketemu di edisi selanjutnya.